berapa sekarang? Ketiga, qaulan ma'rufa. Nah, ini adalah kata-kata yang baik. Kalau tadi benar, kemudian kontennya, cara menyampaikannya qaulan baligho, dan yang ini qaulan ma'rufa. Jadi kata-katanya itu baik, ma'ruf, disampaikannya dengan cara yang baik, tidak melukai, tidak kata-kata yang nyindir, nyepet, tidak ada. Ya, apa kabar? Ramah tapi, ubannya udah banyak, udah meninggalkan dunia hitam ya. Maksudnya asalnya hitam, sekarang sudah putih, tapi kan orang mempersepsi, oh si bapak teh ahli maksiat, jadi dosa ya. Nggak boleh, dan orangnya jadi sakit hati. Pakai ungkapan yang pantas, sopan, tidak nyindir, yang membuat sindirannya nggak enak hati, tidak menyakitkan, tidak menyinggung perasaan. Qaulan ma'rufat itu begitu. Dan kita tidak usah segala ditanya ya. Ketika teman misalkan naik motor, wih motornya keren, nyicil berapa bulan? Kenapa pakai nanya cicilan? Kecuali kalau mau melunasi. Ini sesama masa keemasan. Ibu teh lahir tahun berapa? Kok kelihatan keriputnya banyak banget? Mau apa nanya keriput? Atau misalkan ada temen ini sesama lelaki agak gemuk, oh orang lain sikfek, kamu sikman. Sikman kan 6 bulan kayak mau melahirkan. Enggak boleh perkataan begitu. Ini serius hadirin sekalian. Suka ada celetak-celetuk yang tidak baik. Jangan ya. Kalau mau bicara, pastikan jaga perasaan orang yang diajak bicara. Baik dalam bentuk pernyataan, baik dalam bentuk pertanyaan. Jangan nyepet. Dan juga bentuk jawaban. Karena ada jawabannya tuh nggak enak. Jangan. Kalau kita ditanya, tetap saja jawaban kita jawaban yang baik. Tetap ma'rufan, walaupun pertanyaannya nggak enak, kita tetap jawabnya dengan jawab yang ma'ruf. Jelas hadirin sekalian? Dalilnya surat Al-Furqan ayat ini Ustaz, baca yang nggak enak tuh, yang wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Coba Ustaz, suara Ustaz bagus nih. Al-Furqan ayat berapa teh? 63 ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba Allah yang maha penyayang itu berjalan, jika berjalan di atas bumi ini hauna, rendah hati, tidak bergaya, tidak petenteng, tidak merasa hebat, tidak merasa orang penting sehingga perlu dihormati setiap orang. Dan jika jahil, orang-orang yang tidak bisa menahan diri berkata sesuatu, maka jawablah salaman dengan kata-kata yang mengandung kebaikan. Yang benar dong kamu ngomong. Oh iya, insya Allah maaf ya. Di jalan, minggir dong, jangan di tengah kamu begitu. Oh iya, punten, insya Allah saya ke pinggir gitu. Kamu teh bisa nggak bahasa Arab? Masa pesantren nggak bisa bahasa Arab? Yang benar aja. Insya Allah saya akan belajar lagi lebih banyak. Begitu aja, nggak usah pakai berantem ya. Kemarin
Ada sahabat cerita mau tidur, tiba-tiba nyeletuk itu kucing. Makanannya udah habis. Tiba-tiba dibalas katakan, kenapa habis? Itu makanan mahal. Emang kucingnya rewok, udah dia buang-buang aja kucing. Jadi ribut ya enggak? Udah sederhanakan aja. Itu kucing insya Allah besok beli, beres. Sebab malam-malam ribut juga kucing tetap lapar. Ya kan? Jawablah yang enak-enak. Kenapa sih kamu nggak apal-apal aja? Ya insya Allah saya berusaha lagi. Dah, pokoknya mah kalaupun orang kata-katanya nggak baik, tetap kata-kata kita kata-kata yang baik. 3 aja dulu sekarang. Jangan celetak-celetuk yang nggak enak, jangan ngomentarin, jangan nanya-nanya yang tidak perlu, yang bikin perasaan orang tertekan. Tidak usah nanya, udah nikah belum? Nggak usah nanya, ya kecuali yang mau ngelamar ya. Tapi iseng-iseng nggak usah, reuni nggak usah segala ditanya. Suaminya mana? Istrinya nggak ikut? Anaknya berapa? Kan belum tentu ada pendampingnya, benar? Belum tentu udah punya anak. Jangan segala ditanya. Udah haji belum? Kok itu hurufnya H? H di depan apa sih? Heri, etatena bukan haji. Nggak usah segala iseng ditanya. Ya udahlah. Tidak harus kita segala tahu tentang orang lain kalau tidak ada manfaatnya. Baik, ada yang tambahkan Ustaz? Ya, satu lagi. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian banyak berbicara selain zikrullah, menyebut nama Allah, karena sesungguhnya banyak bicara selain zikrullah dapat mengeraskan hati, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah orang yang keras hatinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Itu banyak bicara katanya dari tadi. Insya Allah bicara ini zikrullah, ngajak orang ingat ke Allah. Ada yang kecewa ketika sudah dengar ceramah, kok lagi makan gak banyak bicara. Ya kan beda kalau ceramah dengan makan. Masa ceramah banyak bicara, makan banyak bicara. Makan ya waktunya makan, kalau bicara ya secukupnya. Ayo bertekad rekan-rekan sekalian, mulutmu harimaumu. Kita sudah dengar ada kejadian yang heboh sekali di Indonesia sekarang ini, yaitu seseorang yang naik pesawat kemudian merasa terganggu lalu marah ke ibu-ibu sepuh ya, dengan perkataan yang tidak baik. Hasilnya diadukan ke polisi, kemudian jadi heboh sekali ya, gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Malu, keluarganya malu, suaminya malu, kemudian wah jadi urusan dengan polisi nih gara-gara lisan. Sudahlah hadirin, sekarang mah kalau mau bicara kaulan sadida, kalau mau bicara kaulan baligha, kalau mau bicara kaulan ma'rufa. 3 dulu ini ya, bicara yang baik saja. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Bapak mau nanya? Ya, boleh dibantu deh. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dari Ciamis. Dari Ciamis. Bisa bertatap muka langsung dengan A. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan, betul kata A, kejujuran itu kunci kesuksesan. Saya alami, saya pernah tinggal 5 tahun di Miyazaki, 3 tahun, sama di Yaeju 2 tahun. Di mana? Di Yaeju, di Jepang. Yaeju? Ya. Yang tadi Miyaki. Di Miyazaki 3 tahun, di Yaeju 2 tahun. Jadi saya alami betul berhadapan dengan orang yang jujur membuat hati tenang, tentram.
Nah, justru yang ingin saya tanyakan, apa yang menyebabkan seseorang ketika dia tidak bisa mengontrol emosinya? Apa yang menyebabkan tidak bisa terkontrol emosinya tersebut gitu, sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak baik? Oke, ini tentang jujur, tentang emosi. Nah, yang saya tanyakan itu kadang saya alami juga. Oh, yang tadi pengalaman, ya, tinggal di Jepang bersama orang-orang yang jujur. Oh, di Jepang kejujuran menjadi pilar ya Pak ya? Betul. Bisa diceritakan sedikit bagaimana kejujuran orang Jepang diantaranya Pak? Kejujurannya ketika mengatakan sesuatu apa adanya, kalau memang bilang yang penting A, jadi tidak mengada-ngada A. Kalaupun yang saya alami, lebih baik kita jujur, tidak usah bertele-tele, supaya kita feedbacknya tidak jadi banyak pertanyaan. Ya. Sedikit ini sampaikan ya tentang kejujuran. Udah pasti kalau dalam Islam tuh Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi terkenal dengan gelar yang tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya, yaitu Al-Amin. Seorang yang sangat terpercaya, yang kalau bicara pasti benar, gak mungkin bohong, gak mungkin ditambah-tambah, dikurangi, apa adanya, kejamin. Bahkan orang yang tidak menerima Islam sekalipun tetap percaya ini Muhammad tidak mungkin bohong ya, karena sepanjang hidupnya terkenal kalau berjanji pasti ditepati, nggak mungkin ingkar janji, dan kalau diberi amanah tidak pernah berkhianat. Mantap sekali itu. Nah, itulah sebelum jadi nabi itu. Jadinya kalau ingin jadi orang sukses memang tidak bisa bermain-main dengan tentang jujur ini. Juga banyak menyimak di itu Pak, di YouTube tentang orang masuk Islam di luar negeri. Mereka terpesona melihat orang Islam yang jujur. Harusnya kita begitu. Memang sedih ya, negara kita negara yang mayoritas Islam tapi banyak korupsi, banyak ketidakjujuran. Ya, kita tidak bisa nuntut orang lain, tuntut diri, bantu yang lain. Coba saya mau nanya, udah tadi pertanyaannya, udah kan? Pertanyaan yang tadi Pak tentang jujur, ya Bapak kan udah dengar, nah ingat-ingat aja yang tadi ya. Kenapa orang marah-marah? Pertama sombong, merasa diri lebih dari yang lain, sehingga menuntut orang lain mengetahui siapa dirinya, menuntut orang lain memperlakukan dirinya penuh penghormatan, setidaknya jangan ganggu. Nah, kalau orang sudah merasa di atas, ini gampang sekali marah kepada orang yang dianggapnya lebih rendah dari dirinya. Tapi dia nggak berani marah ke yang lebih di atasnya. Misalkan ke komandan, komandan sini, oh nggak mau dia. Tapi ke prajurit sini, misal ya. Sama guru ke murid, orang tua ke anak. Orang tua rada nggak berani sama mertua ya. Atasan ke bawahan. Ini gara-gara merasa lebih ya. Kemudian dia tidak nerima takdir juga begitu Pak, bisa marah. Orang yang inginnya lancar tiba-tiba macet, padahal udah qadarullah macet, aduh, no, marah-marah padahal tidak bergerak di sana aja. Yang ketiga, kenapa orang marah-marah? Karena biasanya dengki. Dengki itu susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Jadi kalau ada orang yang dia dengki dapat sesuatu, dia nggak rela, bisa marah-marah tuh. Dan sebetulnya banyak faktor-faktor lainnya, gitu Pak. Baik, kalau marah bagaimana? Marah itu tetap harus bicaranya baik. Jangan berbicara yang tidak baik. Marah itu Allah marah. Rasulullah juga pernah marah. Marah itu Allah ciptakan ada pada diri kita. Tinggal marahnya karena alasan apa, niatnya apa, caranya bagaimana. Kalau semuanya dalam kebenaran, insya Allah marahnya jadi amal soleh. Tapi kalau marahnya urusan pribadi, segala marah itu jadi amal salah.